Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah burung jalak dan kerbau. Seekor kerbau yang sedang berkubang di lumpur menikmati hari-harinya seperti biasa. Sang jalak yang setiap hari menemaninya, tak ia sadari telah memakan setiap kutu dan juga cacing yang ada di tubuh sang kerbau. Perbuatan sang jalak sangat menguntungkan sang kerbau. Namun, perbuatan sang jalak tidak pernah dihiraukan oleh sang kerbau. Ucapan terima kasih pun tak pernah ia utarakan kepada sang jalak. Suatu ketika, sang jalak berkata bahwa ia akan pergi. Namun, sang kerbau berkata bahwa selama ini ia tidak pernah menyadari keberadaan sang jalak. Bahkan ia sendiri tidak peduli jika sang jalak akan pergi ataupun yang akan ia lakukan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keberhasilan kita sedikit banyak terjadi oleh karena dukungan dan support dari orang-orang yang mengasihi kita. Jangan sesali diri jika kita tidak peduli terhadap mereka dengan menyia-nyiakan hubungan sehingga kehilangan mereka pada akhirnya. Penyesalan di akhir terkadang tidak bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, terutama jika mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi, dan kesempatan itu pun telah sirna. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ular Endaung. Suatu hari, ada perempuan tua yang sedang sakit keras. Ia dapat sembuh jika meminum dedaunan hutan yang dimasak menggunakan bara goib dari puncak gunung. Konon, bara itu dijaga oleh ular goib bernama Ular Endaung. Dari ketiga anaknya, hanya si bungsu yang berani ke puncak gunung. Ketika sampai puncak, pada malam hari, tiba-tiba ular Endaung muncul. Si bungsu pun mengutarakan maksud kedatangannya. Ular itu bisa memberikan yang ia inginkan asal bersedia dinikahi. Si bungsu sanggup. Keesokan harinya, setelah membawa bara api pulang, si bungsu kembali ke gunung untuk menjadi istri si ular. Alangkah terkejutnya ia, ular tersebut berubah menjadi kesatria tampan bernama Pangeran Abdulrahman Alamsyah. Ternyata sang pangeran telah disihir oleh pamannya yang menghendaki kedudukannya sebagai calon raja. Ia berubah menjadi ular saat malam hari. Paginya menjadi manusia lagi. Kedua kakaknya yang penasaran dengan nasib si bungsu menyusul ke gunung. Mereka kaget saat melihat si bungsu bersama lelaki tampan. Mereka juga melihat selongsong kulit ular. Karena takut, mereka membakar kulit tersebut. Ajaib. Kutukan sang pangeran hilang. Sang pangeran gembira dan mengajak si bungsu ke istana. Ia menghukum pamannya yang jahat.
Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Singa, gajah, dan nyamuk. Di sebuah hutan, hiduplah seekor singa yang sangat pemberani. Semua binatang di hutan kagum kepadanya dan mengangkatnya menjadi raja hutan. Setiap kali mempunyai masalah, mereka selalu mengadu kepada sang raja hutan. Singa sering membanggakan dirinya dengan berkata bahwa tidak ada satupun binatang di hutan yang membuatnya takut. Semua binatang di hutan tidak berani membantah singa dan hanya mengangguk mengiyakan kehebatan singa. Suatu ketika, kesombongan singa diketahui gajah. Ia tidak suka pada singa yang sombong dan berniat memberinya pelajaran. Gajah pun pergi menemui singa. "Hei singa, menurutku kau tidak sehebat itu," seru gajah dengan kesal. "Apa katamu gajah? Kau berani meragukan kehebatanku?" Singa marah dan mengaum. "Tidak, maksudku di atas langit masih ada langit. Kalau kau memang hebat, coba aku tantang kau untuk pergi ke lembah sarang para nyamuk," kata gajah. "Hahaha," singa tertawa terpingkal-pingkal. "Kau pikir aku akan takut pada nyamuk-nyamuk di lembah itu, hah? Aku sentil sedikit saja nyamuk-nyamuk itu pasti mati semua," katanya dengan nada sombong. "Baiklah, jika kau bisa bertahan 1 malam saja di lembah nyamuk, kau pantas menyandang gelar sebagai binatang paling hebat," tantang gajah. "Baik, aku terima tantanganmu," seru singa. Singa langsung pergi ke lembah nyamuk untuk membuktikan kehebatannya. Sementara itu, gajah tertawa kecil. "Hihihi, biar tahu rasa singa itu," kata gajah dalam hati. Gajah tahu benar tentang lembah nyamuk. Ia pernah pergi ke sana secara tidak sengaja. Saat malam tiba, ribuan nyamuk keluar dan menyiksa gajah dengan gigitan mereka. Gajah yakin singa akan mendapat pelajaran yang berharga di lembah nyamuk. Singa tiba di lembah nyamuk sore hari. Dengan alangkah gagah dan dada membusung, ia menengok ke kanan kiri mencari nyamuk. "Hei nyamuk, kemarilah, perlihatkan dirimu," teriak singa. Tapi tidak ada jawaban. Setelah lama berteriak, singa kelelahan dan mulai merebahkan badannya di bawah sebuah pohon. Tak terasa ia sudah tertidur. Lalu singa terbangun mendengar suara nyamuk. Rupanya ada seekor nyamuk yang terbang mengelilingi kepala singa. "Ah, rupanya kau datang, nyamuk. Mari sini, aku sentil kau sampai mati," kata singa. Singa mencoba menangkap nyamuk, tapi gagal. Nyamuk selalu berhasil menghindar. Singa terus mencoba menangkap nyamuk sampai ia mulai kelelahan dan tidak bisa bergerak. Nyamuk lalu hinggap di hidung singa sambil menyindir. "Katanya raja hutan, mana kekuatanmu?" Singa hanya bisa diam karena kelelahan. "Sekarang aku akan beri kamu pelajaran, singa," kata nyamuk. Nyamuk terbang dan mulai masuk ke telinga singa. Singa merasa tersiksa sekali oleh gigitan-gigitan nyamuk di dalam telinganya. Singa berlari sambil menggoyang-goyangkan kepalanya dan berteriak, "Ampun, ampun, aku menyerah nyamuk." Sejak saat itu,
Singa tidak pernah sombong lagi. Ia mendapat pelajaran bahwa binatang sebesar dia pun masih bisa kalah oleh seekor nyamuk yang jauh lebih kecil. Gajah senang dengan perubahan sikap singa yang tidak lagi sombong.